Perjalanan menemukan sebuah arti nama yang tersemat pada sepetak tanah Eropa di tanah Jawa, menghantarkan para aktivis sejarawan melanglang hingga keluar kota bahkan negara, hanya untuk mengungkap asal-muasal nama kota di bumi Belambangan bernama Glenmore. Antara kebanggaan dan kebimbangan yang ada, nama Glenmore memang identik dengan istilah di luar negeri, terutama Eropa. Banyak nama-nama kota atau tempat di beberapa benua mempunyai nama yang sama yakni Glenmore. Dari situlah tentu muncul pertanyaan, bagaimana nama Glenmore hadir dan digunakan di salah satu daerah di Banyuwangi? Glenmore memang menjadi satu-satunya nama kecamatan di Indonesia. Tapi nama Glenmore yang terdengar ke barat-baratan ini sebenarnya tersebar di 15 tempat di 4 benua. Terbanyak memang di Skotlandia, kemudian ada di Amerika di beberapa tempat, kemudian di Irlandia, dan yang paling fenomenal adalah di Kanada, tepatnya di Nova Scotia. Nah, kenapa ada di Nova Scotia? Di setiap tempat yang menggunakan nama Glenmore, biasanya ada jejak orang-orang Skotlandia, baik itu pengusaha, konglomerat, investor yang menanamkan modal di sana, atau ada jejak tentara yang memang diturunkan oleh pemerintah Skotlandia ke suatu daerah. Sehingga tempat-tempat yang menggunakan nama Glenmore ini selalu ada jejak orang-orang Skotlandia. Menyingkap tabir asal-usul nama Glenmore, tentu tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan arti kata dan siapa yang pertama kali menggunakan. Maka cerita ini akan berlanjut pada masa kolonial, masa kemerdekaan, hingga perkembangan Glenmore di masa sekarang dan harapan tentang masa depan. Latar belakang diberi namanya Glenmore, satu-satunya kecamatan di Indonesia ini yang pakai nama Glenmore. Kami di sini itu di Kecamatan Glenmore ada 7 desa, sedangkan kami desa Sepanjang sebagai desa induk yang diapit oleh 6 desa yang ada di kecamatan ini sebagai cikal bakal berdirinya nama Glenmore. Yang melatar belakangi kami di sini adalah hidup kami di sini selalu rukun dengan masyarakat yang majemuk. Karena sukunya kami di sini juga lengkap. Dari suku Jawa, Madura, semuanya ada di sini. Termasuk keagamaan kami juga lengkap di sini. Dari sekian agama bisa hidup berdampingan di Kecamatan Glenmore, utamanya di Sepanjang ini. Barangkali ini juga bisa dijadikan satu contoh kepada yang lain bahwa hidup kita selalu kebersamaan untuk membangun di desa yang kami banggakan ini. Kawasan Glenmore yang berada 50 km dari pusat kerajaan Belambangan pun tidak banyak ditemukan datanya. Karenanya, kawasan yang saat ini bernama Glenmore kurang terperhatikan dalam sejarah kerajaan Belambangan, di mana kawasannya pun saat itu berupa hutan belantara. Setelah Belanda menerapkan politik etis liberalisasi tanah jajahan, membuat Jawa kebanjiran investor asing seperti pengusaha Inggris yang membuka perkebunan Trebasala dan investor Eropa yang hendak membuka perkebunan kopi, kakao, dan karet. Nama Glenmore juga tidak terlepas dari tokoh-tokoh terdahulu yang pernah ada dan membangun kota ini. Jenderal Latif Hendraningrat, tokoh pengibar bendera merah putih pada proklamasi kemerdekaan, adalah anak dari Raden Mas Said Hendraningrat, yang merupakan putra pertama dari Raden Mas Panji Joyoningrat alias Mbah Yasin. Mbah Yasin itu ya seorang tolok penterjemah ya, itu Hamengkubuwono. Jadi beliau diajak ke negeri Belanda, gitu. Itu ceritanya seperti itu. Pulang dari sana dapat gelar dan juga dapat jabatan-jabatan. Jabatannya bukan hanya untuk beliau saja, tetapi bersaudara. Mbah Yasin adalah bangsawan Jawa yang bersahabat akrab dengan Rose Taylor
yang merupakan pengusaha dari Skotlandia sekaligus pendiri perkebunan Glenmore. Mbah Yasin itu adalah mantan Wedono di Bulang, Sidoarjo. Nah, salah satu bentuk kepahlawanan Mbah Yasin itu, sebagai seorang bumi putra, Mbah Yasin itu menentang keras kebijakan pemerintah Belanda di bidang pertanian, terutama kebijakan yang berkaitan dengan tanam paksa. Sebagai konsekuensinya, Mbah Yasin menerima ganjaran dari Belanda. Beliau diberhentikan sebagai Wedono di Bulang, Sidoarjo. Dan pada saat kebijakan liberalisasi di tanah jajahan, dengan kedatangan investor asing yang akan membuka lahan hutan menjadi lahan perkebunan, Mbah Yasin menaruh harapan besar untuk rakyat di Pulau Jawa ini agar mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan kebijakan yang pernah dilakukan, yaitu tanam paksa. Akhirnya Mbah Yasin sebagai orang yang menentang keras kebijakan tanam paksa itu, mendampingi para investor yang akan masuk ke Glenmore itu, masuk ke beberapa kawasan di Banyuwangi. Dan akhirnya Mbah Yasin berada di Glenmore ini, yang terlibat aktif kemudian di dalam mendistribusikan kawasan hutan yang kelak menjadi sebuah kawasan yang kemudian dikenal dengan nama Glenmore itu. Glenmore berarti bukit besar. Namun lebih luas lagi, Glenmore ialah daerah di dataran tinggi dengan hamparan tanah luas yang memiliki kontur perbukitan serta berhawa sejuk. Rumah-rumah joglo khas Jawa Tengah yang berdiri tegak di sisi timur desa Sepanjang bak menjadi penanda identitas Jawa Tengah di desa ini. Daerah itu bernama Megelenan. Kelahiran kampung itu tidak terlepas dari sosok bernama Kromo Kraman dari Begelen, Purworejo. Dialah orang pertama Begelen yang membuka hutan untuk dijadikan ladang pertanian yang sekarang menjadi kampung Megelenan. Badiun merupakan seseorang dari Yogyakarta yang menjadi mandor proyek terowongan yang dibangun antara tahun 1901 sampai 1902 dan mendapat hadiah dari pemerintah Hindia Belanda berupa tanah di dekat Sungai Takir atau di timur Sungai Jagalan. Kali ini saya ada di depan makam Mbah Madikoh atau oleh masyarakat Glenmore sering disebut sebagai Mbah Diun. Beliau ini merupakan tokoh sentral yang juga punya andil di dalam membuka kawasan Glenmore ini, karena beliau ini adalah, menurut cerita tutur dari keluarganya, bahwa Mbah Diun ini adalah abdi dalem Keraton Yogyakarta. Beliau adalah abdi dalem yang memiliki tugas untuk membawa payung Sri Sultan Hamengkubuwono. Karena Mbah Diun ini memiliki kemampuan spiritual yang luar biasa, maka oleh pemerintah Belanda suatu saat Mbah Diun ini diajak untuk menjadi petunjuk jalan untuk pendirian atau pembangunan rel kereta api yang ada di Banyuwangi. Nah, salah satu kontribusinya adalah ketika beliau menunjukkan jalan yang paling enak, yang paling nyaman ketika membuka terowongan dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensinya, Mbah Diun ini kemudian diberikan konsesi tanah yang kemudian kelak menjadi tempat tinggal beliau dan keturunannya,
Dan hingga untuk menghormati beliau sebagai tokoh yang pertama kali datang ke kawasan ini, maka kawasan yang dia tinggali itu dikenal dengan Kampung Medyunan untuk menerangkan bahwa tokoh yang punya jasa adalah Mbah Diyun. Dari sinilah cikal bakal warga Yogyakarta dan Madiun berdatangan. Pendatang dari Yogyakarta mendirikan pemukiman di sisi selatan pemukiman warga Madiun, dan kampung ini dikenal sebagai Kampung Mataram atau Mataraman. Mereka melanjutkan tradisi yang dibawa dari tempat asal, bertani, dan logat yang dimiliki menambah ragam budaya di tanah Glenmore. Foto itu menjadi bagian dan bukti perjalanan Glenmore menjadi kota penting di masa kolonial Belanda. Foto itu yang juga menjelaskan tentang warga Madura yang sudah bermukim di Glenmore sejak masa-masa awal berdirinya perkampungan ini. Pendatang Madura memasuki Glenmore sekitar tahun 1910 sampai 1920. Seiring dengan operasional perkebunan Glenmore, mereka tertarik bekerja di perkebunan guna mendapat penghidupan yang lebih baik. Namun, pendatang Madura 1920 tidak demikian semuanya mengadu nasib di perkebunan juga. Mereka lebih banyak tertarik menjadi penjual sate, tukang cukur, dan kuli angkut pada satu lahan yang kemudian tempat itulah yang nantinya menjadi pasar Glenmore. Seperti halnya pendatang dari daerah lain, pendatang dari Madura juga memberi warna tersendiri bagi kehidupan masyarakat Glenmore. Salah satunya yang menjadi ikon adalah lontong campur. Lontong campur adalah salah satu ikon Glenmore dalam bidang kuliner. Lezatnya rasa lontong campur diperkenalkan pada masyarakat Glenmore oleh Bu Samsuni di awal tahun 1950-an. Ia juga menjadi orang pertama yang menjual lontong campur di pasar Glenmore. Banyak peninggalan sejarah yang menjadi bukti betapa pentingnya Glenmore pada masa itu. Seperti SDN Sepanjang 1, yang merupakan bekas HIS alias Hollands Inlandse School sebagai sekolah yang diperuntukkan bagi kaum bumi putra. SDN Sepanjang 2 yang dahulunya THHK atau Tionghoa Hakong. SDN Sepanjang 3 yang dahulu barak yang berlokasi dekat dengan kantor Belanda. Bangunan klasik lawas yang menjadi gedung rumah sakit Bakti Husada, kantor pos, dan adanya jalur kereta api. Masa lalu Glenmore yang identik dengan perkotaan, tata ruang Art Deco khas Eropa, dan namanya yang begitu asing di tanah Jawa membuatnya amat istimewa. Walaupun banyak perubahan setelah nasionalisasi dan hengkangnya Belanda dari tanah air, membuat Glenmore yang istimewa menjadi sedikit berubah. Suasana kental dan aroma lokal mendominasi Glenmore masa kini. Meski suasana lokal Indonesia yang kini mendarah daging dengan Glenmore, namun kenyataan bahwa Glenmore adalah tanah khas Eropa yang berada di Jawa akan selalu terkenang di hati setiap orang. People blind from the shit they never see them from behind. They just tell me that they're making money, I think it's a lie. All the time, all the time, all the time. Got my mind on the money, got the money on my mind. People blind from the shit they never see them from behind. They just tell me that they're making money, I think it's a lie.